Kita lanjut ke kata keterangan. Kata keterangan dalam bahasa Jepang disebut dengan fukushi. Fukushi bisa dilihat dari tingkat dan kuantitasnya. Nah, di sini misalnya kalau dari tingkat mulai dari tinggi ke rendah, kalau kuantitas mulai dari banyak ke sedikit. Fukushi juga ada yang positif dan ada yang negatif. Maksudnya positif di sini adalah jadi fukushinya itu melekat ke dalam kalimat positif. Kemudian kalau yang negatif, fukushinya itu melekat ke kalimat negatif. Nah, kita lihat fukushi apa saja yang termasuk ke dalam kelompok sini ya. Pertama di sini ada yoku. Yoku ini artinya dengan baik. Kemudian ada daitai yang artinya kira-kira atau secara garis besar. Kemudian ada sukoshi yang artinya sedikit. Nah, ketiga fukushi ini, yoku, daitai, dan sukoshi ini termasuk ke dalam fukushi yang positif. Artinya mereka bertiga ini melekat ke dalam kalimat positif. Dan mereka bertiga juga termasuk ke golongan yang tingkat ya. Jadi misalnya yoku ini memiliki tingkatan yang paling tinggi, terus kemudian ke bawah ke yang paling kecil sukoshi. Jadi tingkatannya itu ya. Selanjutnya kita pindah ke fukushi yang negatif. Nah, di sini kita punya amari yang artinya tidak terlalu. Kemudian ada zengzeng yang artinya sama sekali 3. Di sini bisa kalian lihat sukoshi dan amari ini dia tingkatannya sejajar ya. Termasuk yang rendah. Kemudian yang paling rendah kita punya zengzeng. Kita lanjut ke fukushi yang berdasarkan kuantitas. Di urutan pertama ini ada taksang yang artinya banyak. Kemudian ke yang bawahnya adalah sukoshi yang artinya sedikit. Kemudian fukushi yang negatif. Kita di sini punya amari dan zengzeng sama ya seperti yang di tingkat. Itu juga ada amari dan zengzeng. Kita lanjut ke bunkei. Pertama-tama fukushi ini atau kata keterangan ini diletakkan di depan kata kerja atau kata sifat. Sehingga bunkeinya kita punya 2 ya. Ada yang untuk kata kerja dan ada yang untuk kata sifat. Pertama, bunkei untuk kata kerja. Di sini ada nani wa, nani ga, nani kata kerja. Nah, sebelum wa kita isi dengan subjek yang adalah kata benda, kemudian sebelum ga diisi dengan objek yang adalah kata benda juga. Kemudian sebelum kata kerja, nah ini diisi dengan kata keterangan atau fukushi. Bunkei yang kedua adalah untuk kata sifat. Nani wa, nani ga, nani kata sifat des. Sebelum wa diisi dengan kata benda, setelah wa juga diisi dengan kata benda. Kemudian sebelum kata sifat kita isi dengan fukushi, di mana di sini adalah fukushinya sukoshi dan zengzeng. Kita lanjut ke reibung atau contoh kalimat. Di sini kita akan mengambil satu dari setiap satu bagian fukushi. Pertama kita ambil fukushi yang berdasarkan tingkat dan yang positif, fukushi positif. Misalnya adalah yoku yang artinya dengan baik. Contoh nomor 1. Di sini ada contoh kalimat saudari Sinta mengerti bahasa Inggris dengan baik. Nah, karena kalimat ini memiliki kata kerja yaitu mengerti, sehingga bunkei yang kita pakai adalah nomor 1. Pertama ada subjek. Subjeknya itu adalah saudari Sinta. Oke, kita tulis Sinta-san. Kemudian kita tulis partikel wa. Setelah wa ada objek. Objeknya itu adalah bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris itu eigo. Kita tulis eigo. Kemudian setelah eigo ada partikel ga. Oke, kita tulis ga. Nah, setelah ga ini ada fukushi. Kata keterangan di sini adalah dengan baik. Dengan baik tadi adalah yoku. Oke, kita tulis yoku. Setelah yoku ada kata kerja. Kata kerja di sini adalah mengerti. Nah, tadi di partikel ga kita sudah membahas mengerti ya. Mengerti itu adalah wakarimasu. Kita tulis wakarimasu. Sehingga kalimat pertama bahasa Jepang dari saudari Sinta mengerti bahasa Inggris dengan baik adalah Sinta-san wa eigo ga yoku wakarimasu. Lanjut ke contoh nomor 2. Nah, di contoh nomor 1 ini tadi kan kita sudah membuat kalimat yang positif ya.
Kemudian kita ambil untuk kalimat nomor 2 ini dari fukushi yang negatif. Contohnya kita ambil amari. Di sini saya punya kalimat saudara Tono tidak terlalu mengerti bahasa Inggris. Seperti biasa, pertama kita cari subjeknya, yaitu saudara Tono. Oke, Tono-san kita tulis. Kemudian ada partikel wa, Tono-san wa. Setelah partikel wa ada objek. Objeknya itu adalah bahasa Inggris, eigo. Kita tulis eigo. Setelah eigo ada partikel ga. Kemudian setelah partikel ga, kita ada fukushi. Nah, di sini fukushinya itu adalah tidak terlalu, yaitu amari. Ya, setelah amari kita tulis, kemudian terakhir ada kata kerja. Nah, kata kerja di sini adalah mengerti. Tadi mengerti itu adalah wakarimasu. Tetapi poinnya di sini adalah kalian harus lihat, karena fukushi ini negatif, berarti kalimat atau kata kerja wakarimasnya diubah menjadi kata kerja negatif sehingga menjadi wakarimaseng. Sehingga kalimat nomor 2 ini, saudara Tono tidak terlalu mengerti bahasa Inggris. Bahasa Jepangnya adalah Tono-san wa eigo ga amari wakarimaseng. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3 ini kita akan mengambil fukushi yang dari kuantitas. Contohnya itu adalah taksang ya, yang artinya banyak. Oke, di sini nomor 3 saya punya kalimat saudara Raul mempunyai banyak uang. Oke, pertama kita cari subjek, yaitu saudara Raul, Raul-san, kemudian partikel wa. Setelah wa kita isi dengan objek. Objeknya itu adalah uang. Uang adalah okane. Kita tulis. Kemudian setelah okane kita ada partikel ga. Setelah ga kita ada fukushi. Fukushinya itu adalah banyak. Oke, banyak itu adalah taksang. Kita tulis taksang. Terakhir adalah kata kerja mempunyai. Mempunyai itu tadi adalah arimasu. Oke, kita tulis arimasu. Sehingga nomor 3 ini bahasa Jepangnya Raul-san wa okane ga taksang arimasu. Kita lanjut ke contoh nomor 4. Di contoh nomor 4 ini saya punya kalimat saya sama sekali tidak mempunyai uang. Oke, pertama seperti biasa kita cari subjek. Subjeknya itu adalah saya. Oke, watashi. Tulis watashi, watashi, kemudian partikel wa, watashi wa. Setelah partikel wa ada objek. Oke, betul, objeknya itu adalah uang. Tadi uang adalah okane. Ya, kita tulis okane. Kemudian setelah okane ada partikel ga. Setelah ga ada fukushi. Fukushinya itu di sini adalah sama sekali tidak. Oke, yaitu kalau dalam bahasa Jepangnya zenzen. Kita tulis zenzen. Kemudian terakhir ada kata kerja mempunyai. Nah, karena di sini kita memakai contoh fukushi yang negatif, sehingga kalimatnya juga harus kalimat yang negatif ya. Sehingga di sini kata kerja mempunyai dirubah dari yang positif arimasu dirubah menjadi negatif arimasen. Sehingga bahasa Jepangnya dari saya sama sekali tidak mempunyai uang adalah watashi wa okane ga zenzen arimasen. Contoh kalimat nomor 1 sampai nomor 4 ini ialah contoh kalimat yang menggunakan fukushi kata kerja. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih contoh kalimat yang menggunakan fukushi untuk kata sifat. Nah, untuk kata sifat sendiri, fukushinya itu dibatasi ya, dibatasi untuk sukoshi dan zenzen saja. Di sini saya sudah punya 2 kalimat. Kalimat yang pertama, nomor 5 adalah di Jepang sedikit panas, yang bahasa Jepangnya menjadi Nihon wa sukoshi atsui desu. Oke, dan yang kedua, contoh kalimat nomor 6 adalah film itu sama sekali tidak menarik, yang bahasa Jepangnya adalah sono eiga wa zenzen omoshiroku nai desu. Mari kita analisis nomor 5 ini. Oke, kalimat nomor 5 ini termasuk kalimat yang positif. Oke, kenapa? Coba kita lihat di sini kita mempunyai fukushi sedikit. Oke, kata keterangan sedikit yang dalam bahasa Jepang adalah sukoshi.
Nah, sukoshi ini termasuk ke dalam fukoshi yang positif, sehingga kata sifat yang akan kita gunakan juga harus yang positif. Nah, di sini kata sifatnya adalah panas. Bentuk positif dari panas adalah atsui. Kemudian kita akan menganalisis soal kalimat nomor 6. Kalimat nomor 6 ini termasuk ke dalam kalimat yang negatif. Kenapa? Pertama, kita lihat fukoshi yang digunakan. Nah, fukoshi yang digunakan adalah sama sekali tidak. Dia itu letaknya di fukoshi negatif. Sehingga sudah pasti kalimat ini harus kalimat negatif. Nah, di sini yang bentuknya negatif adalah kata sifat. Jadi kata sifatnya itu harus kita rubah ke dalam bentuk negatif. Di sini kata sifatnya adalah menarik. Nah, menarik ini adalah omoshiroi. Nah, omoshiroi ini kita ganti dengan bentuk negatif menjadi omoshirokunai.